Oke, so beberapa waktu lalu aku punya ide yang cukup fun untuk video di minggu ini. Literally aku pengen bahas tentang feminine energy and also kind of like a dating guide. Beberapa tips-tips ketika kamu mau mulai dating dengan memakai feminine energy kamu. I think this is some kind of fun video to make karena ini bakal jadi sesuatu yang berbeda juga. It's been a long journey for me personally to discover my own feminine energy dan juga untuk ngerti bagaimana cara memakainya. Memang ini tuh nggak buat semua orang gitu. Ada beberapa perempuan yang berpikir kita kalau misalnya jadi feminin, kita itu literally jadi patriarki. Meanwhile, I'm telling you, being feminine doesn't mean that you have to be submissive to someone. Jadi bukan artinya kita mendukung patriarki itu sendiri gitu loh. Well, we will talk about that shortly. Dulu aku kira feminine energy itu adalah sesuatu yang dicari, tapi ternyata aku salah gitu. Feminine energy itu bukan tentang sesuatu yang dicari atau yang kita temukan gitu, tapi malah justru sesuatu yang emang kita ini udah ada, tapi kadang kita lupa untuk memakainya gitu loh. Jadi kalau misalnya ditanya gimana caranya biar bisa munculin feminine energy, we don't know, you never know gitu. Karena ibarat kalau misalnya aku nanya kamu, gimana caranya kamu bisa mendengar? Kamu tiba-tiba aja gitu kan ngedenger sesuatu and the same way as feminine energy. Tapi lebih ke bagaimana cara kita bisa untuk maintain itu, bagaimana cara kita untuk membuat diri kita bisa berada dalam feminine energy. Nah, itu loh yang mau kita coba untuk pahami lagi ke depannya. And let me know guys, kalau misalnya kamu suka sama topik ini, I will be creating more videos about feminine energy. I also love to talk about it and I think this will be quite helpful, especially buat teman-temanku yang perempuan di luar sana. So without any further ado, let's get straight to the video and happy watching! Hai guys, it's me again, Aya. Aku juga mau menyapa teman-teman yang baru di channel aku di sini. Hai, nama aku Aya. Dan literally aku bicara di sini tentang self development. Kalau misalnya kamu suka sama konten-konten yang aku buat, jangan lupa untuk klik subscribe di bawah. Dengan begitu kamu otomatis jadi 1% up level each day club. Maybe that's how I should call it. Dulunya aku adalah orang yang selalu ngomel gitu sama laki-laki, terutama aku selalu mencoba untuk step into my masculine energy dan lama-lama hal itu benar-benar membuat aku lelah. Belum lagi ketika aku mencoba untuk chasing someone atau mengejar seseorang, itu kan aku udah make energi maskulinku lagi, bukan lagi berada dalam feminine energy. Dan aku mau share gimana aku bisa untuk tap back kembali ke feminine energy aku, and I guess it will be very helpful for you guys as well. Dan juga aku bakal share beberapa advice yang aku praktekin ketika aku lagi dating seseorang atau lagi menjalin hubungan sama seseorang, dan bagaimana aku bisa untuk tetap memakai feminine energiku meskipun aku lagi berhubungan sama seseorang. Kalau misalnya kamu single, this is the best time 2024 ini untuk mulai lebih cultivate lagi feminine energy kamu, untuk kembali menemukan dirimu sendiri dengan feminine energy itu, because I'm telling you, if you know about this feminine energy, you are no longer gonna try to chase something, but instead you will receive more. Seriously, kamu bakal lebih menerima banyak daripada kamu harus mengejar sesuatu lebih keras gitu loh. And it's just so perfect. Like, I love being women, because being women, if you are truly trying to get back into your feminine energy, kamu tuh nggak lagi untuk ngejar sesuatu gitu loh, tapi bahkan you get paid to exist, you get paid to just be pretty, you get paid to just being alive and being a woman. That's the most beautiful part of being a woman. Ini ya perbedaan yang aku rasain banget dulu sebelum aku ngerti tentang feminine energiku sendiri. Aku tuh ngerasa nggak suka gitu loh jadi perempuan, karena aku ngerasa aku harus selalu A, B, C, D kayak gitu. But when actually I can activate my own feminine energy, itu membuat aku justru suka banget untuk jadi perempuan, because I can just relax and receive anything and it's just so amazing. So yeah, that's why I'm teaching you guys here. Di video ini aku ngomong feminine dan masculine, itu bukan tentang gender tapi tentang energi. Dan video ini khusus buat kamu yang ngerasa jauh lebih nyaman, jauh lebih soft, jauh lebih ngerasa aman ketika kamu berada dalam feminine energi kamu. Jadi kalau misalnya kamu ngerasa fine untuk berada dalam masculine energi, dan juga kamu ketika berhubungan tetap memakai masculine energi kamu, it's okay, then it's great for you. But this video is not for you, because this video is for my girlies yang suka dengan kehidupan soft life dan suka dengan cara gimana kita bisa relax, step back, and let men do the
the work. And if you are that type of girlies, tonton sampai akhir, jangan kemana-mana, oke? Sebelum masuk ke sana, aku pengen share sedikit tentang gimana rasanya ketika aku berada dalam masculine energiku saat aku berpasangan dan pacaran sama orang lain. Jadi kalau misalnya nanti kamu ngerasa relate sama seperti aku dulu, itu bisa jadi salah satu indikator yang menjelaskan bahwa kamu sekarang lagi berada dalam masculine energi kamu saat kamu berhubungan sama seseorang ini. Dan tolong digarisbawahi, ini tuh nggak ada yang namanya benar atau salah. Bukan berarti kalau misalnya kamu kurang feminin itu kamu salah, atau kamu terlalu feminin itu kamu salah. Dan kalau misalnya kamu jadi feminin itu benar, kalau misalnya maskulin itu salah. Bukan seperti itu gitu, tapi lebih ke gimana diri kamu ngerasain aja. Karena ada beberapa orang yang memang suka dengan berada dalam maskulin energi mereka saat berhubungan sama seseorang gitu. Tapi personally, buat aku sendiri, aku jauh lebih ngerasa aman dan nyaman saat aku bisa tap back menjadi seseorang yang feminin dan ngerasa kayak nggak perlu capek gitu loh mikirnya. So, bukan berarti kalau misalnya video ini nggak suitable buat kamu, itu artinya kamu berada dalam sisi yang salah, itu juga enggak. Jadi tergantung bagaimana kamu ngerasa nyamannya aja, but yeah, I'm gonna share it from my personal experience, and I totally know how to differentiate between perempuan yang udah bisa berada dalam feminine energy dan juga perempuan yang masih berada dalam masculine energinya mereka. Sebenarnya lingkungan kita tuh berpengaruh sangat besar atas hal ini gitu. Jadi kita kan selalu hidup dan didesain untuk jadi seseorang yang mengejar sesuatu. Banyak banget hal di aspek kehidupan kita di mana kita sebagai perempuan diharuskan untuk jadi seseorang yang lebih maskulin lagi gitu. Jadi seseorang yang harus take action untuk sesuatu gitu. Meanwhile, kalau misalnya kita sebentar aja relax, kita tuh bakal jadi orang yang kayak overthinking gitu. Feeling like we are not doing anything dan kita ngerasa bahwa ini adalah hal yang salah just because lingkungan kita selalu mengajarkan kita seperti itu. So that kind of create how you're going to think about yourself, dan itu secara tidak langsung mempengaruhi energi kamu juga. Sebenarnya untuk berada dalam masculine energi pun nggak salah gitu, tapi kebanyakan perempuan itu secara over, secara berlebihan berada dalam masculine energinya mereka gitu, dan itu membuat mereka malah drain. Kalian tau gak sih emotional itu draining gitu, kayak udah bener-bener capek pikiran, capek fisik, capek emosional juga, terus ngerasa kehilangan dirinya sendiri, ngerasa nggak self-love lagi, dan bahkan paling parah ngerasa sampai nggak pernah pede sama dirinya sendiri lagi. Itu tidak lain dan tidak bukan karena kamu terdiskoneksi sama power yang sebenarnya ada dalam diri kamu, yaitu dengan menjadi seseorang yang feminin. So I'm gonna tell you several things untuk membantu kamu menentukan apakah kamu sekarang lagi berada dalam masculine energi kamu, especially ketika kamu lagi berhubungan sama seseorang. Salah satu hal yang menurut aku jelas banget kalau misalnya aku tuh berada dalam masculine energiku, apalagi kalau misalnya aku lagi berhubungan sama seseorang, adalah aku selalu merasa aku harus ngontrol sesuatu gitu. I love to be in charge, to be in control of everything. Aku selalu jadi orang yang harus memutuskan dan memecahkan masalahnya. Aku harus selalu jadi orang dimana aku harus ngerti keputusan apa yang akan kuambil setelah ini. Dan aku tuh gak memperbolehkan diriku sendiri untuk menerima sesuatu gitu loh. Untuk akhirnya membiarkan laki-laki memimpin jalannya untukku gitu loh. Jadi kayak I'm overly on my masculine energy, I think. Nah, aku selalu berusaha controlling everything, berusaha untuk membuat setiap langkah yang diambil sama pasangan aku juga tuh sebagai sesuatu yang harus bisa untuk aku kontrol. And the next thing is tentang jadi independent woman sendiri sih. Lebih ke over independentku gitu. Jadi kayak ngerasa bahwa aku nggak butuh laki-laki, aku ngerasa bahwa aku sendiri bisa gitu. Aku terlalu berlebihan berada dalam energi itu. Apakah jadi seorang independen itu buruk? Nggak juga gitu loh. Tapi kalau misalnya udah berlebihan, kamu tuh bakal jadi seseorang yang lain yang lama-lama bikin kamu capek sendiri. For me personally, aku ngerasa powerful banget gitu, dan aku bisa ngelakuin segala hal sendiri. Aku ngerasa bahwa aku bisa kapanpun untuk mengandalkan diriku sendiri, dan pokoknya bener-bener over independent, over proud sama diriku sendiri, sampai rasanya tuh I don't need any man to be in my life. And that is kind of telling me that I'm actually being on my masculine energy for too much. Kalau misalnya kamu lagi ngerasain ini pula sekarang, jangan ngerasa buruk atas dirimu sendiri, please, because I used to be that person as well. Aku pernah jadi orang yang hyper independent, overly independent, selalu ngerasa bisa sendiri. Aku punya satu stigma pada saat aku jadi seorang yang overly independent ini. Ada satu laki-laki yang nyakitin aku, dan dari situ aku ngecap semua laki-laki itu buruk gitu. Aku ngecap bahwa aku harus membenci semua laki-laki yang ada di dunia ini. And I guess that is just kind of telling me that I'm overly on my masculine side and feeling like I don't need no man, feeling like I hate all men, and it's not a good thing for my feminine energy. Selain itu juga aku ngerasa takut
takut untuk jadi seseorang yang vulnerable. Kamu tahu vulnerability itu adalah rasa kerapuhan gitu. Jadi kalau misalnya ada orang yang tahu aku sedih, atau ada orang yang tahu bahwa aku ini ternyata nggak mampu, ternyata nggak bisa, ternyata susah untuk ngelakuin sesuatu, ternyata aku kesulitan, itu aku nggak mau gitu. Jadi kayak aku berusaha gimana caranya untuk menyembunyikan emosiku sendiri, menjadikan diriku tuh mati rasa dan kayak robot gitu, karena aku nggak pengen orang lain tahu kalau misalnya aku lagi kesusahan gitu. Dan itu terbentuk karena overly independentku gitu, selalu ngerasa bahwa aku bisa melewati semuanya sendiri, karena itu bikin malu banget sih buat aku ketika ada orang yang tahu bahwa aku ini tuh sebenarnya rapuh, nggak sekuat apa yang selama ini aku tunjukkan ke mereka. Dan ini adalah salah satu yang membedakan banget. Mungkin kamu punya history di mana kamu berhubungan sama banyak laki-laki yang feminin, karena ketika kita berpasangan atau pacaran itu kan kita mempengaruhi satu sama lain gitu ya. Jadi kalau misalnya kamu berada bareng sama laki-laki yang feminin, entah gimana caranya, tapi kamu punya polaritas di mana kamu akan merespon sama hal itu, dan itu membuat kamu jadi orang yang lebih maskulin. Kenapa? Karena laki-laki kamu terlalu feminin dan gak mau take action untuk sesuatu, dan karena kamu menginginkan sesuatu itu, akhirnya kamu melakukannya sendiri untuk kamu. Dan karena pengalaman kamu pernah dalam hubungan bersama laki-laki yang feminin itu membentuk kamu jadi seseorang yang terlalu maskulin juga bisa jadi. Laki-laki yang feminin itu laki-laki yang gak punya ambisi, laki-laki yang kayak gak punya plan, mereka gak pernah menginisiasi sesuatu, mereka selalu berserah sama kamu gitu, selalu membuat kamu tuh harus jadi orang yang take action. Mereka gak pernah mencoba untuk ngeplan sesuatu untuk di-spend bareng sama kamu, like they are just receiving anything that you are trying to make gitu loh, kayak cuman orang yang menerima aja gitu loh, tapi nggak yang menginisiasi sesuatu. Dan itu membuat kamu jadi orang yang harus step into that masculine side dan mengambil semua peran dari seseorang yang maskulin itu. And that's why you are being overly in your masculine energy. Ketika kamu bisa benar-benar berada dalam feminine energy kamu tuh bakal jadi orang yang suka jadi perempuan gitu loh. Ngerasa seneng ketika kamu jadi perempuan karena you can just receive anything. Kamu akhirnya bisa untuk menerima segala sesuatu. Kayak bener-bener kamu nggak perlu untuk maksain sesuatu untuk terjadi. Karena jadi perempuan itu sangat mudah. Semua energi kamu tinggal ngalir gitu aja, nggak perlu memaksakan sesuatu. Kamu bisa jadi seseorang yang lembut, jadi seseorang yang nurturing, lebih intuitif lagi pakai perasaan kamu, dan nggak perlu lagi untuk selalu ngejar, nggak perlu lagi untuk selalu mengontrol, nggak perlu lagi selalu defensive sama sesuatu. And imagine how relaxing that is. Itu sesuatu yang bener-bener bikin kamu jauh ngerasa lebih relax lagi. Jadi ketika kamu berada dalam hubungan yang sehat gitu, kedua-duanya tahu bagaimana cara menyeimbangkan maskulin dan feminin energinya, maka kamu tuh bakal secara aman gitu loh untuk jadi seseorang yang feminin. Karena kalau misalnya laki-laki kamu aja itu tidak membiarkan kamu untuk jadi seseorang yang feminin, energi itu mau keluar itu udah nggak bisa duluan, karena kamu bakal jadi seseorang yang jauh lebih defensif lagi, seseorang yang harus take control atas sesuatu. Dan ini tuh nggak cuman terjadi ketika kamu lagi berhubungan aja. Pada saat kamu single sekarang, I think this is like the very best time for you to get back and to tap back into your feminine energy. Ketika kamu udah bisa attach sama feminine energi kamu tuh bakal jadi seseorang yang bisa menarik energi yang maskulin, energi yang bisa memberikan kamu kelonggaran saat kamu jadi seseorang yang feminin. Buat teman-teman yang saat ini masih single, ataupun kamu yang berhubungan tuh nggak masalah juga, belum telat juga untuk mengubah diri kamu sendiri jadi seseorang yang feminin dan lihat nanti perubahannya bakal kayak gimana. Aku bakal kasih beberapa tips-tips yang menurut aku bener-bener proven banget ketika kamu mau mulai untuk pacaran atau mau mulai dating seseorang dengan energi yang feminin, yang pastinya nggak bakal bikin kamu capek, nggak bakal bikin kamu jadi seseorang yang harus take control atas segala sesuatu lagi. Tapi sebelum itu, please tolong pahami ini. Menjadi seseorang yang feminin itu bukan berarti kamu tuh menjadi seseorang yang submissive gitu, selalu nurut aja, selalu ngikut aja, selalu kayak yes aja untuk segala sesuatu yang datang dalam kehidupan kamu, segala perlakuan yang dilakukan ke kamu tuh enggak. Ketika kamu jadi seseorang yang feminin, of course kamu pasti menginginkan sesuatu dalam hubungan kamu. Kamu berusaha untuk mendapatkan itu dengan caramu yang lebih feminin, bukan dengan cara dimana kamu harus pursue sesuatu, dimana kamu harus selalu menginisiasi segala sesuatu agar itu terjadi. Kayak contoh yang pernah terjadi di aku adalah orang yang dulunya tuh suka banget untuk ngomel-ngomel sama pasangan aku gitu. Jadi kayak, why don't you
buy me followers, why don't you buy me this, why don't you take me there. Itu tuh bener-bener bikin aku tuh kayak ngomel terus ke dia. Dan sebagai laki-laki, of course mereka punya ego yang tinggi. Ketika kita makin ngomel-ngomel, kita tuh mothering mereka gitu loh. Jadi kayak kita memposisikan diri kita tuh layaknya ibu mereka, dan itu membuat mereka jadi orang yang makin malas gitu, jadi orang yang bahkan mungkin kamu bisa cekcok dari hal itu, dan terus akhirnya ributnya makin parah, dan akhirnya ya kamu nggak mendapatkan apa yang kamu inginkan gitu. Meanwhile, ketika aku mencoba pakai feminine energy aku untuk membuat orang lain melakukan sesuatu seperti yang ku mau, itu jauh lebih relaxing, and that's where the game change. Yang awalnya aku perlu untuk ngomel-ngomel pasangan aku untuk ngelakuin A, B, C, D, harusnya kamu tuh gini, harusnya gini, bla bla bla, itu terkesan nuntut dia buat mereka gitu, dan akhirnya ya kita cekcok gitu, kita banyak konflik. Tapi ketika aku kayak berusaha untuk malah justru fokus sama diriku sendiri, aku coba untuk ngomong, you know what, I feel so happy to go out and then going to nice cafe, taking a nice picture, and then eating a nice thing. It makes me feel so beautiful, it makes me feel so appreciated, like I'm telling him how I feel about something gitu. Aku ngasih tahu dia bagaimana aku merasakan sesuatu itu. Nggak lagi aku mencoba untuk planning the dates, nggak lagi aku mencoba untuk berusaha merencanakan semuanya, tapi aku membiarkan dia untuk step into his masculine energy. Karena ketika perempuan ngomong hal yang kayak gitu, perasaannya dia, laki-laki yang maskulin, dia tuh bakal kayak ngerti, oh enggak, apa nih yang bisa aku lakuin untuk bahagiain perempuanku ini, apa nih yang bisa aku take action untuk hal itu. Itu udah tugasnya laki-laki gitu loh, bukan lagi tugasnya kamu sebagai perempuan untuk nentuin kita nanti bakal gini ya, kita begini ya, kamu harusnya gini ya, kayak gitu tuh bukan. Untuk rencanain date sendiri sesuai yang kamu mau itu nggak apa-apa banget sebenarnya gitu, tapi aku suggest jangan terlalu sering, karena lama-lama kamu bakal ngajarin laki-laki kamu untuk terus pasrah aja. Jadi sebenarnya jadi seseorang yang feminin itu nggak mendukung patriarki juga, karena ketika kita lagi ngomongin tentang feminine energy tuh banyak banget orang yang ngomong bahwa ini tuh sama aja ngedukung patriarki gitu. Apa gunanya perempuan udah ngebela haknya bertahun-tahun lalu kalau pada akhirnya feminine energy ini ada gitu. Feminine energy itu cuman sebuah kontekstual dimana kita bakal jadi seseorang yang submisif dan akhirnya mendukung patriarki bla bla bla. Enggak, feminine energy itu tuh adalah tentang gimana kita mendapatkan sesuatu tanpa perlu ngoyo, tanpa perlu ngehentak-hentak seseorang. So like you are playing dumb, but you are actually smart. So you are acting and behaving in such a way to get something for you, and I guess it's a win-win solution. Pertama, aku dapat sesuatu yang aku mau. Kedua, aku nggak perlu untuk ngoyo, ngotot, ngedorong seseorang untuk ngelakuin itu buat aku gitu. I can just tell what I want, and then the man with the masculine energy bakal step into it. So that's what I love about the feminine energy. So please note, ini tuh bukan sebuah kerangka berpikir di mana seorang perempuan harus selalu ikut, selalu nurut, selalu jadi submissive, tau nggak sih, selalu jadi bawahan dari laki-lakinya tuh enggak. Kenapa aku taruh ini di series The Up Level You? Karena kamu harus fokus ke dirimu sendiri dulu, baru bisa kamu tahu tentang feminine energy kamu. Kalau kamu terlalu over feminin juga, itu nanti bakal membuat kamu bisa jadi seseorang yang submissive juga. Tapi kalau misalnya kamu bisa balancing dua hal itu, kamu fokus ke diri kamu sendiri, menjadi feminin itu adalah caramu untuk mendapatkan sesuatu tanpa perlu ngoyo, dan itulah yang bakal jadi game changer buat semuanya. So being feminine doesn't mean you always have to say yes to anything that men said. Itu enggak. Kamu boleh juga untuk tetap tegas sama boundaries kamu, itu harus. But you need to understand, in order to get something doesn't mean that you have to be always pursuing that things, chasing that things. You can just be relaxed, totally relax, and just start to receive everything. Just say about your feelings, just say about how you feel about something, and then the man will take a lead to lead you there. Jadi kalau misalnya kamu sekarang single, mungkin kamu student, mahasiswa, atau mungkin kamu orang yang udah kerja, atau bahkan perempuan yang udah grown up, atau mungkin kamu udah berkeluarga, bersuami, dan punya anak gitu, it's all okay. Kamu selalu punya waktu untuk jadi seseorang yang lebih feminin, and these are my tips. Number one, kamu harus banget untuk punya mindset I don't chase, I attract. Kamu nggak pernah harus mengejar sesuatu, tapi kamu tinggal menarik sesuatu itu. Ketika kamu sepenuhnya jadi seseorang yang lebih feminin, kamu tuh bakal lama-lama tuh nyadar gitu, apapun yang sudah ditakdirkan buat kamu itu bakal menjumpai kamu pada akhirnya. Apapun yang udah disetkan sama Tuhan buat kamu nggak akan pernah ngelewatin kamu bahkan sedetik pun, pasti akan selalu menemukan dirimu. Dan ketika ada sesuatu yang harus banget untuk kamu kejar, yang kamu sampai bener-bener depresi untuk mengejar hal itu, artinya itu bukan buat kamu. Because being in a feminine energy is understanding you are the prize gitu. Jadi seharusnya malah justru kamu yang menerima semua hal itu. Kamu punya energi di mana kamu bisa tinggal lean back and relax, and you can just always receive anything without any limitation. Kalau misalnya sesuatu itu emang ditakdirkan buat kamu, bahkan kamu diem aja tuh
pasti bakal datang ke kamu. Because being feminine is about being open to receive good things. Aku pernah baca ini di suatu artikel gitu, cuman aku lupa banget sebenarnya di mana. Artikelnya bilang kayak gini, secara psikologis laki-laki itu memang harusnya mengejar gitu, karena back in the days, like the old days, waktu zaman dulu gitu kan, laki-laki itu didesain sebagai seorang pemburu gitu. Like imagine kalau misalnya zaman dulu itu kita kan mau cari makan gitu, cari hasil buruan buat makan, itu tugasnya laki-laki gitu kan. And naturally mereka itu didesain untuk jadi seseorang yang mengejar sesuatu, mendapatkan sesuatu dengan tenaga dan usahanya mereka. Bukan perempuan yang selalu ngeburu mangsanya gitu, tapi laki-laki yang keluar cari mangsa yang mau dia buru dan akhirnya dia dapetin itu, and that's their pride. Itu adalah sebuah kebanggaan buat mereka. Tapi oh my god, laki-laki zaman sekarang itu bahkan mereka aja tuh balesin pesan itu nggak mau gitu loh. Like they are so in their feminine energy, and that's what I hate about feminine men, because they don't even try to approach us. Jadi kayak menurut aku kalau misalnya laki-lakinya aja tuh nggak proaktif kayak gitu, ya buat apa? Kalaupun misalnya hubungannya dilanjutkan, itu cuman bakal membuat aku selalu berada dalam maskulin energiku, dan itu bakal bikin aku capek, dan itu bakal bikin aku drain. Secara psikologis aja tuh udah nggak sesuai banget, karena laki-laki emang didesain untuk jadi seorang hunters, untuk jadi seseorang pemburu, dan sekarang laki-laki aja untuk mau ngejar sesuatu tuh udah males duluan. Itu bener-bener ngebosenin banget sih buat didengar gitu ya. But there are some men out there, I believe, laki-laki yang maskulin itu masih ada. Bahkan zaman dulu tuh laki-laki yang ngebikinin candi buat perempuannya gitu, and it's just so amazing on how the contrast between men used to be and then men now. Sekarang laki-laki jauh lebih feminin, bahkan sama sekali nggak ngerti bagaimana caranya mereka untuk take action sama sesuatu, and I think that's kind of embarrassing for men, to be honest. Tapi maksud aku ngomong hal ini itu bukan untuk downgrade laki-laki sendiri gitu loh. Maksud aku bilang ini tuh, kamu tuh nggak perlu selalu berada dalam energi dimana kamu harus chase seseorang gitu, harus ngajar seseorang, karena kalau misalnya bukan kamu yang ngejar, bukan kamu yang ngelakuin, gak ada sesuatu yang bakal terjadi di antara kalian berdua. No, that's a very masculine behavior kalau misalnya kamu lakuin hal itu. Because when you are a woman, you are supposed to receive. Ketika pun kamu harus chasing seseorang karena berpikir kalau bukan kamu yang ngejar, kamu sama crush kamu ini tuh gak bakal jadi satu. Oh my god, do you realize the consequences that you have to deal with in the next few months, in the next few years? Kalau misalnya kalian beneran jadi dating, confessing your feelings to someone is good. Itu sesuatu yang nggak salah juga untuk dilakuin kalau ketika kamu cuman confess perasaan kamu aja gitu. Tapi mengharapkan atau obsessing bahwa orang lain itu harus membalas perasaan kita, nah itulah yang membuat kamu berada dalam maskulin energi kamu. Kalau misalnya kamu suka sama seseorang dan kamu confess ke dia tanpa dengan keinginan dimana dia harus membalas perasaan kamu, I think there is nothing wrong with that. But if you are trying to get him to you, to chase him for you, that's not a good thing, girlies. Karena imagine setelah itu kalau misalnya pun terjadi kamu dating, kamu tuh bakal terus-terusan jadi seseorang yang pursue, jadi seseorang yang chasing terus sama dia. And since the first place they are not supposed to be your man, kamu maukah sama seseorang yang selalu berada dalam feminine energi padahal dia laki-laki? Itu bukan seseorang yang seharusnya selaras buat kamu gitu. Kamu deserve seseorang jauh lebih baik lagi sebenarnya. Kalaupun dia ternyata nggak bisa kamu dapatkan, that means he is not your man. He is not supposed to be in your life because your life is so amazing, and someone who is not amazing not supposed to be in your life. And let me tell you from my own personal experience, ketika kamu terus-terusan jadi seseorang yang mengejar, seseorang yang menginisiasi segala sesuatu, kamu tuh bakal capek banget. Kehilangan self-worth kamu, kehilangan apa yang selama ini kamu bangun, kehilangan apa yang selama ini jadi identitas sama diri kamu, karena kamu menjadi orang lain literally. Kamu tuh memaksa diri kamu untuk memaksakan sesuatu itu gitu loh. So I think that's not a good thing to start with. Kalau seorang laki-laki aja yang secara psikologis harusnya dia sebagai hunter atau pemburu nggak effort untuk balesin kamu atau nggak effort untuk memperlakukan kamu kembali dengan lebih baik, itu bukan laki-laki yang pas buat kamu sebenarnya. Atau sebenarnya laki-laki itu memang nggak punya interest buat kamu, tapi kamu maksain supaya dia ini bisa suka ke kamu gitu loh, dengan energi kamu dimana, oh aku bakal bikin kamu balik suka ke aku bakal bikin kamu gimana caranya, kamu bakal tertarik ke aku. You are being on your masculine energy, girlies. There is nothing wrong with that, tapi kamu harus dealing juga dengan konsekuensinya nanti. Ingat hal pertama, tips pertama yang aku bilang ke kamu adalah you have to be in the mindset that you don't chase but you attract. Aku nggak lagi untuk mengejar sesuatu, tapi aku menarik sesuatu. Dan ketika kamu udah berada dalam mindset itu, kamu tuh bakal bener-bener banyak
relax banget di kepala kamu gitu, banyak plongnya. Kenapa? Karena dengan begitu kamu tuh mulai menarik seseorang yang memang selaras buat kamu gitu loh. Seseorang di mana kamu bisa memberikan energi yang sama pada orang itu sebagaimana kamu memberikan energi itu pada dirimu sendiri. Kalau misalnya kamu jadi orang yang feminin, laki-laki yang maskulin itu pasti bakal masuk dan step in dalam energi kamu. Bukan berarti ketika kamu ngechat seseorang itu artinya kamu berusaha untuk ngejar seseorang itu juga enggak. Misal let's say kamu say hi sama laki-laki gitu ya. Dengan action kamu itu bukan berarti kamu tuh berada dalam maskulin energi kamu tuh, no, bukan secara general kayak gitu tuh, tapi tentang energinya, energi dimana kamu tuh ngerasa bahwa kamu harus membuktikan dirimu sama si laki-laki ini, kamu harus membuat diri kamu tuh terlihat sama si laki-laki ini, kamu harus jadi seseorang yang confess semua perasaan kamu, all in sama dia, harus menjadi seorang yang ngejar dia. Itulah energi dimana kamu chasing orang ini. Meanwhile kalau misalnya kamu attract, you can just be free. Like, I can feel it myself ketika aku mencoba untuk reach out sama laki-laki. It doesn't mean that I'm on my masculine energy. Enggak juga gitu. Lebih ke, I know what I'm doing itu adalah untuk have fun. Aku senang-senang aja ketika aku nge-WhatsApp laki-laki yang aku suka, let's say. Tapi energiku ya udah kayak netral-netral aja gitu. Energi yang like, I mean, I just want to have fun gitu, bukan untuk jadi seseorang yang membuktikan value-ku sama orang lain. Karena ketika orang itu memang ditakdirkan untuk aku, gak perlu juga aku harus buktiin value-ku dan diriku ini siapa gitu. They are just directly attracted to my energy and that's it. Karena ketika kamu udah berada dalam attracting energy, kamu tuh memperbolehkan si pria, si laki-laki untuk step in, berada dalam maskulin energinya dia, dan dia yang harus membuktikan dirinya siapa. Dia yang harus proving ke kamu seberapa layaknya dia untuk berada dalam kehidupan kamu. Biarkan dia yang ngajak kamu keluar, ngajak kamu untuk jalan-jalan, ngajak kamu untuk pergi on a date, memulai sebuah percakapan. Dan kalau misalnya kamu saat ini struggling sama halnya seperti ini, like I said, aku juga pernah berada dalam posisi itu, aku bakal suggest ke kamu, coba deh bayangin kayak gini. Bayangkan kalau misalnya diri kamu itu seorang anak kecil gitu, anak kecil yang lost, anak kecil yang nggak tahu apa-apa, anak kecil yang nggak tahu gimana caranya memulai sesuatu, nggak tahu caranya untuk membuat sesuatu, dan kamu sebagai anak kecil, kamu sepenuhnya untuk percaya sama orang tua kamu, memberikan jalannya gitu, percaya sama mereka untuk ngeplan apa yang nanti bakal kamu lewatin ke depannya. Dan itu menurut aku analogi yang cukup ngebantu aku banget sih, karena when I was in my masculine energy dan aku overly independent, aku mencoba untuk membuktikan diri aku tuh layak sama seseorang yang aku mau jadikan pasangan ini. Susah banget untuk aku akhirnya trust dan coba untuk relax, coba untuk memberikan dia kontrol atas kehidupan aku, itu jujur susah banget. Tapi sering kali aku ngingetin diriku sendiri dengan cara kayak, okay, I imagine myself as a little child, seseorang yang butuh dibimbing, seseorang yang nggak tahu caranya gimana, and I would let someone untuk punya otoritas agar dia bisa memimpin jalannya buat aku gitu. Memimpin jalannya untuk aku sebagai anak kecil ini. So you are basically letting go of the control and letting somebody else to take the lead for your life. Kalau misalnya kamu seseorang yang selalu pakai masculine energi kamu seperti itu dalam hubungan kamu, bakal kerasa kayak bener-bener plong banget ketika akhirnya kamu tuh bisa ngelepas segala hal itu, ngelepas segala beban itu, dan akhirnya percaya sama seseorang untuk take control atas kehidupan kamu. But please note, ini cuman berlaku sama seseorang yang memang kamu udah tahu bener-bener bobot bibit-bebetnya dia tuh baik gitu loh. Makanya penting banget untuk kamu juga tonton series The Up Level You yang pertama-pertama, yang awal-awal. Karena aku pengen kamu untuk mulai ngerti self-worth kamu dulu, jadi kamu tuh tahu laki-laki yang seperti apa yang layak untuk kamu berikan otoritas atas hidup kamu gitu. Jangan kamu memberikan otoritas ini sama laki-laki yang bahkan dia nggak ngerti dirinya sendiri, yang bahkan dia nggak punya ambisi, bahkan dia nggak punya tujuan atas kehidupannya. Ya nanti kamu bakal ngikutin pace-nya dia, atau bakal ngikutin alurnya dia gitu loh. Tapi lebih ke buat alurmu sendiri aja, dan tarik energi laki-laki yang maskulin yang siap untuk membimbing kamu, siap untuk membawa kamu ke hal yang jauh lebih baik lagi. Dan itulah laki-laki yang pantas untuk mendapatkan otoritas untuk kehidupan kamu. Ketika kamu udah bisa ngelakuin hal ini tuh kayak bener-bener akhirnya kamu bisa ngelihat seorang laki-laki inisiatif untuk planning the dates, untuk ngajak kamu keluar, untuk ngajak kamu jalan-jalan, untuk merencanakan liburan kamu. Oh, it's such a relief banget, bener-bener kayak lega banget ketika akhirnya kamu bisa percaya sama si laki-laki itu. Tau gak sih rasanya ketika kamu tuh jadi seseorang yang dikejar gitu loh, jadi seseorang yang kayak si laki-laki tuh pengen banget untuk chat kamu terus, pengen banget untuk ngejar-ngejar kamu terus, ngajak kamu keluar terus. It's such a breeze untuk gak perlu lagi jadi seseorang yang mengejar tapi attract laki-laki itu.
And you can be that one too. Percaya deh, kalau misalnya kamu udah berada dalam energi feminin kamu, hal yang dilakuin laki-laki tuh kadang kerasa nggak cukup buat kamu gitu. Sekedar untuk nge-text, kamu lagi apa gitu, ayo jalan yuk gitu, ayo kita keluar yuk. That is not enough. Itu tuh nggak cukup gitu. Laki-laki tuh kadang mikir cuman kayak gitu aja dia bisa ngajak seseorang keluar. For me personally, ketika aku udah bisa ngebangun diriku sendiri, aku tahu self-worth aku seperti apa, no, that's not enough. Who the fuck are you? You are trying to come into my life and then you are just telling me that you wanna hang out with me without doing anything else? Itu menurut aku jadi sesuatu yang kayak, no, you need something more. Kamu harus ngelakuin sesuatu yang lebih lagi. Because I know you can do more. Aku tahu kamu bisa. Kamu capable untuk ngelakuin hal yang lebih itu. I give out positif energi juga gitu, tapi aku nggak yang fully 100% memperbolehkan dia memperlakukan aku semau dia gitu. Like, I also know my standard. Ibarat kalau misalnya porsi kamu tuh kalau makan itu 1 piring gitu, harus 1 piring full, terus tiba-tiba kamu dikasih makan cuman 1/4 piring aja, rasanya tuh nggak kenyang gitu. And that's what I feel kalau misalnya ada laki-laki yang coba untuk approach aku while they are just saying nice things without doing the action. Like, for me personally, oh, it's not enough. You have to do more. I believe that you can do more, kayak gitu loh. Karena ketika kamu udah bisa untuk bilang, ini gak cukup buat aku, ini sesuatu yang masih kurang gitu, kamu bisa ngelakuin hal yang lebih lagi buat aku jauh lebih pantas sama sesuatu yang lebih effort lagi. And that's the snatch. Itu adalah sesuatu yang membuat kamu ngerasa jauh lebih powerful atas dirimu sendiri. Mungkin practically aku bisa kasih beberapa contoh kayak gini ya. Misalnya nih, skenario-nya kamu lagi ngedate sama si laki-laki ini gitu, dan terus dia selalu pursue, kamu mau makan di mana, kamu mau pergi kemana. Instead of kamu coba untuk nentuin kemananya dan coba untuk mulai ngerencanain lagi, coba untuk jauh lebih percaya sama instingnya dia gitu. Tes dia dari situ, bukan dengan kamu bilang, oh terserah kamu aja. No, it's not interesting. Itu bukan sesuatu yang interesting. I mean, like, you know yourself. Kamu tahu diri kamu tuh suka diajak kemana, kamu tahu bagaimana kamu biasanya ngajak dirimu sendiri untuk ngedate. Untuk bilang terserah, menurutku itu adalah sesuatu yang kayak bare minimum banget dari dirimu sendiri gitu. Jadi daripada kamu bilang terserah ke hal itu, coba untuk bilang, aku percaya sama kamu untuk kasih tahu. Coba menurut kamu di mana deh, menurut kamu bagusnya kemana ya gitu, because I trust you, I know that you know the way, I know that you are going to take me into beautiful places, and I trust you with that, I trust you with this trip, I trust you with this date. Dari situlah dia bisa untuk masuk dalam maskulin energinya dia untuk ngelit kamu. Atau simpelnya kamu tuh jadi seseorang yang pasif agresif gitu loh, kamu nggak berusaha untuk nentuin semuanya gitu, tapi juga kamu nggak manut-manut aja gitu. Kamu tetap tahu, like, kalau misalnya aku nggak suka sama idenya dia, aku bakal bilang, I think hari ini kayaknya aku mood banget deh untuk pergi ke tempat yang lebih dingin, tempat yang bikin kita nyaman untuk ngobrol. Menurut kamu gimana? Aku balikin lagi decisionnya ke dia gitu. Jadi bukan aku yang memutuskan, aku cuma mengutarakan apa yang aku suka, feeling aku bagaimana atas hal itu gitu. Baru ku biarkan dia untuk memutuskan. And that's how you can step in your feminine energy. Biarkan si laki-laki itu untuk melakukan segala sesuatu buat kamu. Atau salah satu contoh yang lain, misal kamu berada dalam ruangan di mana itu penuh dengan laki-laki yang maskulin gitu. Menurut kamu, mungkin kamu lagi workshop, atau misalnya kamu lagi dalam perjamuan gitu, kamu lagi ketemu sama orang-orang yang, ya you know lah, mereka adalah laki-laki yang punya value. Dan kalau misalnya kamu pengen untuk getting more attention, daripada kamu mencoba untuk proving yourself, oh aku ini adalah orang yang begini, aku orang yang tak gitu. No, you don't need to do that. But if you are trying to get more attention from masculine men, bukan dengan cara kamu tuh jadi seseorang yang membuktikan dan proving diri kamu siapa. Karena laki-laki itu tentang egonya. Kalau misalnya kamu bisa membuat egonya tuh kerasa lebih besar lagi, dari situlah mereka akan tertarik gitu. Not, ini bukan tentang kamu mendukung patriarki atau jadi submisif. Kamu punya tujuan di awal, kamu ingin mendapatkan sesuatu, yaitu perhatian dari mereka, perhatian dari orang-orang ini. Atau mungkin sesuatu yang kamu inginkan dari mereka, it's okay to want things from some men gitu. Karena memang mereka laki-laki yang bisa untuk provide kamu, dan gak ada salahnya untuk menginginkan hal itu gitu. Pertama kan kamu punya tujuannya nih, dan kamu melakukannya dengan cara tertentu. Menurutku itu win-win solution gitu. Kamu dapat apa yang kamu mau, kamu juga nggak perlu lakuin itu dengan cara yang nge-pursue atau nge-chasing sesuatu gitu. So, what I suggest you to do kalau situasinya seperti itu, kamu berada dalam satu ruangan penuh laki-laki, terus laki-lakinya orang yang maskulin, dan kamu tahu itu adalah sebuah opportunity yang bagus untuk ngedapetin laki-laki yang maskulin buat kamu juga. Instead of you are trying to prove yourself, just try to play dumb. Pura-pura bodoh, tapi sebenarnya kamu tuh pinter. Jadi kayak,
Daripada kamu mencoba untuk proving diri kamu itu siapa, coba untuk lebih attentive dengerin dia. Oh really? Wow, that's really interesting. Wah, itu sesuatu yang menarik juga. Oh, aku baru tahu deh ada kayak gitu. Tell me more about it. Coba kasih tahu aku lebih lagi. That is such a relief for the man to finally be heard. Karena akhirnya mereka tuh didengar sama seseorang dan itu bikin egonya mereka tuh lebih tinggi. And that's how you start to get the things that you want. Mungkin kamu menginginkan perhatiannya dia aja, atau mungkin kamu menginginkan untuk dia ini chasing kamu atau ngejar kamu. Kamu bisa untuk pura-pura bodoh aja gitu, tapi sebenarnya tuh kamu pinter. Kamu pura-pura bodoh untuk mendapatkan sesuatu yang kamu mau. Kamu acting sesuatu untuk dapetin sesuatu juga yang kamu mau. I think it's a win-win solution and there is nothing wrong with that. So kalau misalnya ada situasi yang seperti itu, coba deh lakuin itu and trust me, it works. Kalau misalnya it works, kamu harus jajarin aku bakso kali ya, enggak. Kamu harus tinggalin komentar di bawah aja. Itu adalah situasional dimana kamu bisa untuk pakai feminine energy kamu di situ. Aku sebenarnya punya lebih banyak contohnya lagi gitu, tapi mungkin untuk di video kali ini aku lebih fokus ke poin-poin yang mau aku sampein untuk kamu bisa jadi orang yang lebih feminine lagi saat dating kali ya. Kalau misalnya kamu pengen aku bahas hal yang seperti itu lagi, lebih banyak lagi, jangan lupa untuk tinggalin komentar di bawah. Let me know how you think, karena aku pengen tahu apa pendapat kamu soal ini. Menurut aku itu bener-bener sesuatu yang fun banget untuk nggak selalu jadi orang yang menginisiasi sesuatu, untuk akhirnya tuh memperbolehkan dan mengizinkan orang lain untuk percaya sama orang lain. Jangan sampai kamu harus jadi seseorang yang kayak, apa nih yang bisa kamu tawarkan buat aku? No. Kalau misalnya kamu pernah ketemu laki-laki yang seperti itu, tinggalin. Tinggalin, itu nggak baik buat kamu dan pada akhirnya kamu cuman bakal capek, serius deh. Yang kedua, kamu harus punya mindset kalau misalnya orang-orang yang bisa berada dalam kehidupan kamu itu adalah orang-orang yang beruntung. Pernah gak sih kamu ketemu sama seseorang, terus kamu kayak love at first sight sama orang itu, kamu ngerasa bahwa, ih, beruntung banget ya siapapun yang bisa jadi pacarnya dia, siapapun yang bisa jadi pasangannya. Ih, harusnya aku ya yang jadi pasangannya dia gitu. Like, kamu tuh pengen memenangkan dia gitu, and that is how you can tell that you are in your masculine energy. Percayalah, banyak laki-laki juga akan melihat kamu secara sama kalau kamu udah fokus sama dirimu sendiri. Kamu bisa melihat laki-laki itu adalah sesuatu yang kayak the best deal gitu, like a good deal for you, karena dia tuh punya value gitu loh. Dan dia paham atas value itu. Sama halnya ketika kamu paham sama value-mu, ketika kamu tahu atas value-mu sendiri, orang lain itu bakal ngelihat kamu tuh sama, ih, beruntung banget ya siapa yang jadi pasangannya dia gitu. Siapapun nanti yang bakal jadi pacar kamu pasti beruntung banget deh dapetin kamu yang kayak gini-gini. Kalau misalnya kamu pengen hal itu, please banget, just start to embody, just start to be in your own energy and start to empower yourself. Karena harusnya orang lain yang bersyukur untuk berada dalam kehidupan kamu gitu loh, bukan kamu yang harus membuktikan dirimu sama orang lain. Well, I know maybe sekarang di kepala kamu kepikir kalau misalnya emang aku punya apa ya? Nggak melulu semuanya tuh harus achievement. Semuanya itu tentang bagaimana cara pikir kamu, dan ini yang di sini nih itu adalah sesuatu yang nggak pernah bisa dicuri sama orang lain. Makanya kalau investasi itu nggak melulu tentang investasi finansial, investasi juga di kepala kamu, belajar lebih banyak lagi, percantik diri kamu lagi, itu bakal ngebantu kamu banget untuk punya sebuah hal yang kamu akhirnya pede sama dirimu sendiri gitu loh. Ketika kamu udah pede, kamu mau berada dalam energi apapun itu tuh kayak feel so easy banget gitu. Dan yang penting itu sih, kamu nggak menaruh orang lain itu dalam pedestal. Kamu nggak menaruh orang lain itu sebagai sesuatu yang susah banget untuk kamu gapai. Pedestal itu adalah sesuatu dimana kayaknya nggak mungkin banget deh kamu bisa dapet dan bersama orang itu. Nah, itu adalah pedestal. Padahal sebenarnya harusnya kamu yang berpikir kayak gitu. Kayaknya beruntung banget deh orang lain yang bisa sama aku. Itu loh mindset yang harusnya kamu punya. So start to believe in your own power, start to believe that you are the prize. Harusnya orang lain tuh bersyukur udah kamu bolehkan untuk hadir dalam kehidupan kamu. Berada dalam sisi kamu itu adalah sebuah bentuk penghormatan. Ini tuh kamu lakuin bukan untuk jadi seseorang yang superior, tuh enggak gitu loh, tapi untuk menghargai dirimu sendiri juga. Kalau misalnya kamu ngerasa itu untuk membuat diri kamu tuh ngerasa jauh lebih tinggi sama orang lain, ya itu salah besar. Tapi aku bilang ini tuh karena aku pengen naikin rasa percaya diri kamu sama dirimu sendiri, naikin perasaan dimana kamu menginginkan seseorang, kamu ngerasa orang lain tuh beruntung banget ketika berada sama dia, orang lain itu berpikir ke kamu tuh juga sama kayak kamu berpikir sama mereka gitu. Jadi kamu harus sadar itu juga. Itu maksud aku bilang kayak gini, bukan untuk jadi superior, tapi at least ayolah, taulah power apa yang kamu sebenarnya miliki di dalam diri kamu yang selama ini kamu terbutakan dan gak bisa untuk melihat itu. Poin yang ketiga adalah be true to your instinct. Dan kalau misalnya kamu ngerasa ada sesuatu yang membuat kamu ngerasa lebih baik, go with it. Lakuin itu. Apalagi nih case-nya tentang pacaran. Menurut aku,
the whole point tentang dating atau berpacaran sama seseorang gitu, even ketika kita udah menikah juga, we don't have to be always 100% serious about it gitu. Nggak harus melulu tentang semuanya tuh kayak tegang gitu loh, kayak bener-bener setegang dimana kamu harus serius itu dalam hubungan. Maksud aku tuh, kamu harus stay true sama perasaan kamu sendiri gitu. Terkadang kan banyak banget perempuan di luar sana baru ketemu sama seseorang laki-laki gitu, terus kagum sama laki-laki itu, kebawa lah emosinya, keikut perasaannya sama si laki-laki itu. Semakin sering kamu dating sama si laki-laki itu tuh, kamu bakal berpikir, oh my god, gimana pun caranya dia bakal harus jadi suami aku gitu. Aku pengen banget seriusin dia, aku pengen banget selalu berada bareng dia gitu, aku pengen banget dia yang bakal jadi suamiku nanti, aku yang harus memiliki dia. Kayak aku menampar banyak hati perempuan di luar sana gitu. Tapi ya, this is what you do, and this is actually not the thing that you supposed to be doing, honey. Karena sebenarnya kamu lagi berada dalam maskulin energi kamu. Terkadang kalau misalnya kita lagi pacaran, di tahap dimana kita PDKT sama seseorang, coba deh untuk berpikir, oke, ini sesuatu yang feels good buat aku. It makes me feel good, itu bikin aku ngerasa happy, tapi bukan berarti kamu harus sepenuhnya berada dalam full komitmen sama orang itu. Karena sekarang itu yang terpenting adalah kamu ngerasa safe, kamu ngerasa aman, kamu ngerasa nyaman sama si orang ini, and let's go with that. You don't need to always be serious in that relationship. Kamu gak harus selalu mengorientasikan hubungan kamu ini harus jadi hubungan yang terakhir kamu gitu. Kamu harus menikah sama orang ini, no. Orang yang harusnya menginisiasi hal itu adalah laki-lakinya gitu. Meanwhile, kamu sebagai perempuan, just go with it, just enjoy it, just have fun with it. Kamu harus jadi seseorang yang kayak, ya udah, kamu relax aja gitu, menikmati setiap momennya, menikmati dimana kamu, oke, aku menjalin hubungan sama dia gitu, aku tahu dia ini orang yang bla bla bla, aku senang mempelajari tentang dia. Oke, it feels good for me, it doesn't change my energy, itu nggak mengubah apa yang udah aku miliki dari awal sama diriku sendiri gitu, and let's go with it. Let's rock it. Let's see what happens next gitu. It doesn't mean that you have to be always, ayo aku mau serius sama kamu, aku pengen seriusin kamu, aku pengen kamu nikahin aku. No, nggak semua hal itu harus kamu 100% seriusin. Boleh juga kok untuk kamu have fun sama hal itu. Kadang kita ketemu seseorang yang karena memang kita waktunya untuk ketemu seseorang itu aja gitu. Mungkin dua semesta kecil kamu dan dia itu lagi saling berkorelasi gitu, dan disitulah kamu ketemu sama seseorang itu untuk have fun, untuk lebih tahu, untuk belajar banyak gitu. It doesn't mean that everything harus diseriusin di awal. Dan sekarang jujur buat aku sendiri, aku udah ngerasa bahwa aku tuh cukup feminin ketika itu hubungannya adalah tentang berpasangan gitu atau berpacaran. Dan satu hal yang aku pelajari banget, it's more like I trust more on my intuitive. Aku jauh lebih percaya sama intuisiku, sama perasaanku. Well, sometimes memang aku pakai logikaku gitu, kayaknya ini nggak mungkin, kayaknya harusnya nggak seperti ini. But trusting my intuition has been a big game changer in my life. Ketika aku ketemu sama seseorang dan aku pengen serius sama dia gitu, aku siap untuk serius sama dia, memang logika aku bakal jalan gitu. Ini emang orang ini bobot bibit bebetnya kayak gimana gitu. Tapi intuisinya juga aku jalanin gitu, kayak dengan ngerasa apakah aku benar-benar secara energi tertarik sama orang ini, apakah kita match energinya, bagaimana orang ini membuat aku merasakan sesuatu gitu, apakah aku genuinely happy sama dia, atau sebenarnya ini tuh cuman tentang attachmentku aja gitu, karena aku nggak bisa lepas dari dia dan aku ngerasa bahwa emotionalku attach sama dia gitu. Kalau misalnya ini hubungannya soal pacaran, aku tuh lebih yang kayak secara intuisi aja aku ngelihat gitu perubahan dari diriku, secara energi kayak gimana, secara fisikal kayak gimana, apa aja yang berubah gitu. Karena tanpa sadar, kadang ketika kita ngedate sama seseorang tuh, badan kita coba untuk ngasih tahu sesuatu ke kita juga loh. Dan intuisi itulah yang coba untuk aku pegang. Dan menurutku sebagai perempuan, ini penting banget untuk mulai kembali sama intuisi kamu yang lebih feminin lagi. Kamu bisa meditasi, kamu bisa yoga, kamu bisa lakuin low intensity training untuk membuat kamu lebih ngerasa sebagai seorang perempuan gitu. Tau gak sih perasaan dimana, oh aku nih bener-bener perempuan, nah kayak gitu loh. Being in your intuition dan trusting your intuition, it's very helpful for you untuk ngerasa, oh ini kayaknya orang ini nggak pas deh buat aku, oh harusnya aku nggak berhenti deh di orang ini, oh kayaknya energiku mengatakan sesuatu yang berbeda deh sama orang ini gitu, yang mungkin tidak masuk akal di logikaku. That's when you have to start to trust your intuition, because kadang intuisi kita tuh berbicara lebih banyak daripada apa yang selama ini logika kita mikir. Karena perempuan itu kan tentang perasaannya ya, bukan tentang pikirannya dia gitu. Kita tuh kalau mikir tuh pendek banget jujur. Aku sebagai perempuan ngerasa pikiranku tuh jauh lebih pendek daripada pasangan aku sendiri gitu. Tapi secara intuisi aku tahu hal ini tuh buruk buat aku bahkan dari awal ketika itu diomongin ke aku gitu. Because I trust it, karena selama ini aku percaya sama intuisi aku. Ketika aku ngerasa hatinya nggak srek, oh artinya ini enggak.
Dan selama ini aku melatih hal itu terus-terusan dan beneran itu yang jadi kenyataannya. So, I think for a woman, it's very important to trust your intuition and to get back into your feminine side. Karena pada dasarnya, dating atau pacaran itu tentang gimana kamu bisa, perempuan ya ini ya, gimana kamu bisa selaras sama hati kamu, nggak melulu tentang apa yang jadi pikiran kamu gitu. Kalau pikiran kamu tuh bilang, tapi aku tuh punya histori yang banyak sama dia gitu, tapi kita udah berjalan bertahun-tahun dan bla bla bla, itu logika kamu yang berpikir. Itu adalah attachment issue gitu. Tapi kalau misalnya hati kamu berbicara yang berbeda, itulah yang harusnya kamu percaya. Dan poin selanjutnya adalah bagaimana kamu mencintai dirimu itu harus lebih besar daripada bagaimana kamu ingin dicintai oleh seseorang. Self-love kamu harus lebih besar daripada perasaan di mana kamu ingin dicintai oleh orang lain. Truly divine feminine women atau perempuan yang benar-benar berada dalam feminine energinya, mereka tuh tahu kalau misalnya mereka mau mulai dating, mau mulai berada satu frekuensi sama orang lain, mereka nggak akan settle untuk sesuatu yang mediocre, untuk sesuatu yang kayak bare minimum aja. Because truly divine feminine women knows if they put someone else into their life, it means that she has to share her energy to someone. Dia harus mulai membagi energinya. Dan itu adalah sesuatu yang big deal buat seseorang yang benar-benar divine femininity. So, keinginan dari seseorang yang feminin untuk berada dalam sebuah hubungan, itu karena dia ngerasa bahwa energinya mengatakan seperti itu gitu. Karena intuisinya mengatakan bahwa oh, this is a good to go gitu. Bukan karena keinginannya dia untuk dilihat oleh orang lain, divalidasi oleh orang lain, ditemani oleh orang lain. Mereka selalu tahu kalau misalnya self-love yang mereka miliki harus diutamakan, harus diprioritaskan. Dan bener-bener deh, kalau misalnya kamu jadi orang yang selalu memprioritaskan diri kamu, yang bisa untuk ngerti self-love kamu seperti apa, orang lain tuh bakal kayak secara alami tuh kayak tertarik gitu loh sama kamu, bener-bener kayak berusaha untuk ngejar kamu because you are so settled in yourself. Dan itulah yang membuat orang-orang yang ngerasa bahwa mereka pantas buat kamu berusaha untuk masuk dalam energi kamu itu juga. And one truth about this, ini bakal kerasa sangat kesepian gitu, but you need to bear for that loneliness. Karena sebenarnya masih banyak orang yang confused sama dirinya sendiri gitu. Jadi menjadi seseorang yang feminin, menjadi seseorang yang punya energi yang feminin itu kadang kerasa kesepian juga. Karena kadang orang tuh mau mendekati kita, mereka tuh ngerasa bahwa kita tuh udah mengintimidasi duluan gitu. Padahal sebenarnya kita fine-fine aja, kita open aja, kita jadi orang yang terbuka sama orang lain. Mungkin energi kita memang berbeda gitu, tapi kita bukan jadi seseorang yang kayak ingin mengintimidasi orang lain. Lo siapa gitu, kamu nggak pantas sama aku, kamu nggak pantas untuk berada bareng aku, tuh juga enggak. Tapi terkadang memang kerasa sepi karena banyak orang yang pengen mendekati kita, cuman orang-orang itu tuh udah terintimidasi duluan. So this is the dangerousity of being a feminine woman. Tapi menurutku itu adalah seleksi alam yang bagus juga gitu. Karena seleksi alam dimana laki-laki yang ngerasa terintimidasi sama kamu, itu artinya laki-laki yang gak siap untuk bareng kamu gitu. Karena laki-laki yang udah kayak ngerti bahwa dirinya punya value juga, pasti bakal berani banget untuk kayak sekedar ngajak kamu jalan, untuk sekedar say hi ke kamu, because they know they value themselves dan kamu juga value dirimu sendiri. And that's how you two gonna stick to each other gitu, kayak bener-bener bakal match di energi itu. So, ini seleksi alam yang bagus juga. Gak ada yang lebih menarik daripada seorang perempuan yang akhirnya ngerti seberapa powerfulnya dia. Karena dengan begitu tuh dia tahu dia nggak bisa dibeli dengan mudah, nggak bisa ditawar dengan mudah, nggak mudah untuk diimpress, nggak mudah untuk dimanfaatin. So, ini penting banget untuk tahu kalau misalnya self-love yang kamu miliki itu tuh bener-bener dasar dari segala hal yang sebenarnya kamu butuhin saat ini. Buat rasa cinta atas dirimu sendiri tuh jauh lebih kuat daripada perasaan di mana kamu ingin dicintai oleh orang lain. Because the only validation you need itu adalah validasi dari dirimu sendiri. Dan fakta secara neuroscience, you don't need any other person to be loved. Kamu nggak butuh orang lain untuk ngerasa dicintai. Karena kamu cuma butuh dirimu sendiri pada faktanya. Itu fakta menurut science. So, start to love yourself. There's nothing wrong with it. Okay, the next tip. Buat laki-laki itu membuktikan dirinya dengan tindakannya, bukan dari kata-katanya. Laki-laki yang sebenarnya memang pantas buat kamu itu adalah laki-laki yang tindakannya itu sesuai sama apa omongannya gitu. Bukan yang omong besar tapi tindakannya nol. Kita sebagai perempuan memang gak bisa dibungkiri kita adalah makhluk yang begitu emosional gitu. Kalau misalnya kita dijanjiin sesuatu, diomongin sesuatu, kita dikasih afirmasi yang banyak, itu aja kita bisa luluh. Tapi kadang kita harus tahu bahwa laki-laki itu harusnya yang dipercaya adalah tindakannya gitu, bukan omongannya. Kalau misalnya action dari seseorang itu tidak selaras sama apa janji manis yang dia utarakan, ya artinya kata-kata itu tuh gak ada artinya sama sekali. Karena laki-laki yang pantas untuk perempuan yang feminin itu adalah laki-laki yang maskulin. Dan ketika kita ngomongin tentang masculine energi di laki-laki, it's all about their physical. Itu tentang fisik mereka. So imagine like cara psikologi ya, back in the days, like the old times,
laki-laki itu bersaing sama laki-laki lain lewat fisiknya mereka gitu. Mereka merasa lebih besar, lebih kekar, mereka merasa itu adalah pride-nya mereka, and that's man. Itu adalah hal yang menarik dari seorang pria. Jadi menurut aku action yang mereka lakukan dengan diri mereka sendiri, dengan fisik mereka, dengan bagaimana mereka bertindak, itu jauh lebih menggambarkan daripada kata-kata yang dia ucapkan. Mungkin kata-katanya singkat, tapi actionnya itu loh yang membuat segala kata-katanya yang gak pernah terucapkan itu akhirnya secara tidak langsung tersiratkan. Masculine energy is about action, ambition, and also their physical. Jadi cara untuk kamu melihat kalau misalnya ada seseorang yang memang selaras buat kamu, pantas untuk kamu ketika kita lagi ngomongin soal hubungan pacaran atau dating, itu adalah dari actionnya mereka. Apakah si laki-laki itu secara aktif menunjukkan ke kamu bahwa dia itu sangat-sangat tertarik sama kamu lewat actionnya dia, lewat tindakannya dia? Karena laki-laki itu maskulin gitu, jadi harusnya tindakan mereka yang gerak, bukan mulut mereka aja. Gak cukup untuk sekedar pengutaraan perasaan, aku suka deh sama kamu gitu, aku kayaknya tertarik deh sama kamu, aku ngerasa kamu adalah pandangan pertama yang bener-bener memikat mataku banget, atau bahkan untuk sekedar ngechat aja dengan ngomong, ayo yuk kita jalan gitu, ayo yuk kita keluar, ayo kapan-kapan kita hangout, itu gak cukup. Ini udah 2024 gitu. Kalau misalnya laki-laki di zaman tahun-tahun lalu aja tuh bikinin kamu candi, at least sekarang itu ada sesuatu yang dimana kamu ngasih kesempatan untuk laki-laki yang maskulin menunjukkan ke kamu sesuatu yang lebih baik lagi bisa dia buat. For me personally, kalau ada laki-laki yang seperti itu, ayo kita jalan, ayo kita gini, but it just coming out from their words, aku bakal bilang bullshit, like you are not serious with me, kamu gak serius sama aku, jadi ngapain aku harus seserius itu sama kamu, I will just playing along. Aku juga bisa bilang untuk kayak, aduh kayaknya enggak deh, aku gak bisa hari ini, dan ketika dia gak interested lagi, itu adalah wujud dari omongan manisnya yang sebenarnya gak sesuai sama tindakannya gitu. So, kalau misalnya kamu pengen ngelihat laki-laki itu pantas buat kamu atau enggak, lihat dari tindakannya. Jangan lihat dari omongannya aja. Cuman ngajak kamu jalan itu nggak cukup. Itu nggak cukup, seriously. Kamu tuh berusaha mentakar layaknya laki-laki itu dari actionnya mereka, bukan dari omongannya mereka. Laki-laki bisa banget untuk hinggap sana-sini, untuk sekedar ngomong, ayo kita jalan. Bahkan dalam satu room chat itu bisa lebih dari 10 wanita dia omong gitu. Tapi actionnya dia tuh seperti apa? Itu loh yang mau kamu lihat. Kalau kamu pengen tahu seorang laki-laki tuh loyal atau nggak buat kamu ngelihatnya itu dari actionnya dia gitu, bukan dari apa yang jadi janji manisnya. And the next tip that you need to do is jangan pernah menunda hidup kamu untuk siapapun. Sesuatu yang aku pelajari ketika aku masih berada dalam maskulin energiku. Dulu ketika ada seorang laki-laki, apalagi laki-laki yang aku suka nih, aku interested sama dia. Terus dia ngajak aku buat jalan, ayo kita keluar yuk, atau kemana yuk, jalan yuk. Aku tuh bisa kayak literally nge-cancel semua plan yang aku punya sama diriku sendiri. So let's say, aku tuh seharusnya di jam itu pas dia ngajak untuk hangout, harusnya aku nge-gym dulu gitu, atau mungkin aku harusnya ada schedule sendiri untuk self-care gitu, atau mungkin aku harusnya untuk treatment, atau harusnya aku jalan sama teman-teman aku gitu. Tapi aku bakal nge-cancel itu semua karena aku ngerasa kalau misalnya ajakannya si cowok ini nggak aku iyain, terus dari situ hubungan kita tuh nggak bakal grow gitu loh. Dari situ dia bakal kehilangan interest sama aku. Itu adalah sesuatu yang salah satu hal yang kayak menurut aku jangan lagi deh untuk kamu lakuin, apalagi di 2024 ini. Harus punya energi yang baru. Karena kamu nggak boleh menunda hidupmu untuk siapapun. Nggak peduli segimana pengennya kamu untuk bareng sama orang itu. Karena apapun rutinitas yang kamu miliki sekarang, harusnya gimana pun caranya, kamu tuh selalu bisa untuk show up buat dirimu sendiri gitu loh. Makanya penting banget untuk punya sebuah rutinitas yang solid sama dirimu sendiri, either cuman sekedar skincarean, cuman sekedar untuk belanja bulanan, atau mungkin untuk appointment kamu ke salon lah, ke tempat treatment lah, ke tempat klinik lah. It's a solid routine yang harus selalu kamu lakuin setiap hari, yang harus selalu kamu show up untuk hal itu gitu, entah setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, whatever. Tapi apapun itu, kamu harus selalu show up untuk those plans. Kalau kamu punya plan sama dirimu sendiri untuk pergi kafe lah, atau mungkin buat jalan bareng dirimu sendiri, kamu tuh harus show up buat plans itu. Jangan karena ada seseorang yang mungkin kamu pengen banget sama dia, pengen banget bareng dia, datang dalam kehidupan kamu, terus dengan sekedar effortnya yang minimum banget ngajak kamu jalan, kamu nge-cancel planmu sama dirimu sendiri. No,
Ketika ada seseorang yang mau masuk ke kehidupan kamu, mereka itu cuman akan menambah value atas kehidupanmu. So, kehidupanmu yang di awal nggak seharusnya kamu ilangin. Harusnya tetap kamu untuk lakuin. Karena bener-bener deh, ini sesuatu yang berubah banget tentang dating game yang selama ini aku jalani gitu. Misalnya aku harusnya ada jadwal untuk perawatan sama diriku sendiri gitu. Terus ada orang yang hit me up, terus ngajak aku jalan pada saat itu. I will just like, hell yes, ayo kita jalan. Kayak gitu, aku nge-cancel semua plan sama diriku sendiri. Semakin sering aku ngelakuin itu, semakin sering aku juga kehilangan diriku sendiri gitu loh. Kayak aku nggak lagi keinget, harusnya aku ngapain ya sama diriku saat ini. Karena aku bener-bener memprioritaskan orang lain instead of memprioritaskan diriku sendiri. Dari hal kecil itu loh, kita bisa nilai seberapa jauh orang lain ini mengubah diri kita, mengubah jalur kita. Kalau misalnya kamu udah bisa untuk punya solid rutinitas yang harus kamu lakuin setiap hari, and show up to that plans. Kamu punya jadwal sama dirimu sendiri. Karena konsepnya, kamu sebagai perempuan, kamu tuh punya kehidupan yang dimana itu membuat kamu bangga. Kehidupan yang benar-benar kamu sukai, kamu cintai, kamu rawat sebaik mungkin. Ketika ada orang yang datang ke kehidupan kamu, mereka itu akan menambahkan value sama kehidupan yang udah sebelumnya kamu cintai duluan. Bukan dengan seseorang datang ke kehidupan kamu, terus mengubah segala hal yang ada dalam kehidupan kamu. Kamu sebagai perempuan, punya kehidupan yang kamu sukai, kamu rawat sebaik mungkin, kamu cintai sebaik mungkin, dan kamu banggakan. Karena hal itu benar-benar sesuatu yang membahagiakan kamu, baru dari situlah kamu bagikan hal itu kepada orang lain. Bukan sebaliknya gitu loh. Ini penting banget kalau misalnya perempuan-perempuanku di sini yang lagi nonton, kamu mau mulai untuk berpacaran atau mulai hubungan sama orang lain, kamu harus punya boundaries sama dirimu sendiri tentang apa yang membuat kamu nyaman dan apa yang bisa kamu terima dari laki-laki dan apa yang nggak bisa kamu terima dari laki-laki juga. Dan tips selanjutnya, maybe this kind of quite controversial because I'm going to be talking about this. Dan ini adalah sesuatu yang cukup tabu juga, nggak banyak dibicarakan orang lain, but menurut aku ini penting untuk dibicarakan gitu. So, let's just get rid of the taboo thing. Tapi aku mau bener-bener fokus sama value yang berusaha aku sampaikan ke kalian ini. Perhatiin banget ketika kamu memulai hubungan sama seseorang atau pacaran sama seseorang, tentang dengan siapa kamu mengkoneksikan dirimu secara fisik. Aku nggak mau ngomongin ini tuh secara religius gitu, atau secara hal yang kayak ini nggak benar, ini salah gitu, atau mungkin slut shaming teman-teman di sini juga. No, itu bukan sesuatu yang bakal aku lakuin gitu, tapi aku pengen ngomong ini tuh secara spiritually dan energetically gitu loh, karena memang aku di sini membicarakan tentang hal itu gitu kan. Untuk moral judgment dan lain-lain, I'm not going to take care about that, tapi aku pengen membicarakan ke kalian lebih ke dalam sisi energi. Secara energi, ketika kamu having intercourse with someone, kamu tuh literally memberikan energi kamu, dan juga kamu mengambil sebuah energi buat kamu. Dan dari situ, dari intercourse yang kamu lakukan, akan ada sebuah energi transfer, dan ketika itu dilakukan sering, akan ada sebuah attachment. Oke lah, let's say ini orang yang baik buat kamu, orang yang memang sesuai sama apa yang jadi standar kamu gitu, but pernah nggak kebayang manusia itu berubah gitu? Kalau misalnya dia ini orang yang ternyata nggak selaras buat kamu, imagine how dangerous that is. Tanpa sadar, kamu tuh memberikan orang-orang yang mungkin nggak sebenarnya pantas ini energi kamu sendiri, dan kamu juga mengambil energi dari mereka. So that's why banyak perempuan di luar sana, mungkin yang udah having intercourse sama laki-laki mereka, kebanyakan perempuan akan berada dalam sisi yang jauh lebih dirugikan. Karena secara energi, secara spiritually, kamu tuh terkoneksi sama dia, kamu memberikan energimu sama dia, dan kamu mengambil energinya dia gitu. Oke, kalau energi ini bagus, kalau enggak bagaimana gitu. Makanya perempuan-perempuan di luar sana itu tuh akan jauh lebih banyak dirugikan dengan hal ini. I think di sini tuh bukan porsiku untuk bilang ini boleh, ini nggak boleh, tuh enggak gitu. But you need to be very careful for it. Kalau misalnya kamu udah mau mulai melangkah ke sana, remember that whatever you're doing always have consequences. Apapun yang kamu lakukan akan ada konsekuensinya. Dan aku nggak pengen bilang ini tuh sebagai sebuah judgment buat kamu ya, remember. But I want to be a big sister for you guys. Pengen bilang ke kamu kalau misalnya secara energi, tanpa sadar kamu akan membuat sebuah attachment sama mereka. That's why kebanyakan kasus, banyak perempuan yang ngejar si laki-laki ini, ingin selalu berada sama si laki-laki ini, hanya karena mereka pernah melakukan sebuah intercourse atau sebuah hubungan secara seksual gitu. Jadi kayak rasanya karena hal itu, karena alasan itu, mereka nggak pengen ditinggalin sama si laki-lakinya because they are not ready for the consequences. So, if you are a woman, please be very careful of dengan siapa kamu secara fisik terkoneksi. Dan aku mau kasih tahu kamu faktanya secara psikologi.
laki-laki itu jauh ingin lebih mengejar wanita, ingin lebih mengenal seorang wanita, dan mereka jauh lebih menghargai seorang wanita ketika mereka punya sesuatu yang harus mereka kerjain. Jadi maksudku, ketika kamu memberikan dirimu terlalu dini gitu, memberikan dirimu full access terlalu cepat sama seorang laki-laki, itu tuh membuat mereka ngerasa ya udah nggak ada hal lain lagi yang perlu dikerjain sama kamu gitu loh, karena mereka literally udah dapet akses secara gratis, secara cepat, secara dini untuk mengakses ke kehidupan kamu, and that is enough for them. Of course, laki-laki akan jadi orang yang kurang menghargai kamu because men only value women. Mereka cuma akan menghargai wanita dan menghormati seorang wanita ketika mereka tahu bahwa untuk ngedapetin perempuan ini tuh butuh usaha yang nggak main-main. Nah, karena usaha itu loh, mereka tuh ingin ngerasain sebuah sense di mana mereka harus bekerja untuk dapetin sesuatu. Itulah sebuah energi maskulin dari laki-laki. Tolong banget untuk satu poin ini kamu bener-bener camkan ke diri kamu sendiri dari apa yang gue sampaikan. Orang lain akan jauh menghargai kamu ketika kamu secara pelan-pelan ngebangun emotional connection sama mereka. Barulah ketika kamu sudah ngerasa nyaman, baru ketika kamu sudah ngerti dan trust sama mereka, kamu udah building emotional connection itu mungkin secara bertahun-tahun atau mungkin berbulan-bulan, dari situlah akan timbul sebuah desire physically and then you go for it. I think there is much more valuable daripada kamu langsung give out diri kamu dengan cuma-cuma secara dini. Dan ini tuh nggak terpaku tentang berbulan-bulannya atau bertahun-tahunnya gitu, tapi tentang emotional connection yang kamu miliki. Nggak terpaku harus selama 3 bulan dulu kamu mengenal dia, barulah kamu boleh seperti itu, nggak. Tapi lebih ke sejauh mana emotional connection kamu sama dia itu terbangun. Kalau misalnya selama 3 bulan atau selama 6 bulan itu menurut kamu adalah waktu dimana kamu belum growing emotional connection kamu sama dia, ya jangan pernah lakuin itu gitu, because you will regret it after. Karena kamu tuh literally ngasih energi kamu ke dia dan kamu mengambil energinya dia buat diri kamu sendiri. Secara energi, it's something yang very decreasing your own aura, and I'm not going to do that with myself. Aku nggak akan melakukan itu sama diriku sendiri karena bener-bener susah loh buat aku sampai ke titik ini untuk sampai ngebangun diriku sendiri, and to give myself for someone yang sama sekali aku nggak kenal, baru juga kenal beberapa waktu gitu, belum punya emotional connection sama aku sendiri. It's something that I will never do, dan aku juga saranin kamu bijak-bijaklah untuk mengelola emotional connection kamu sama seseorang, dan juga tentang gimana kamu menghargai dirimu sendiri supaya kamu nggak terjerumus pada akhirnya. Dan secara sains juga ya, ketika seorang laki-laki itu melakukan sebuah hubungan yang seksual kepada wanitanya, mereka itu akan merilis sebuah hormon oksitosin setelah mereka melakukan sebuah intercourse, dan itu 180 derajat terbalik daripada perempuan gitu. Karena ketika perempuan after they had intercourse with the man, perempuannya akan jauh lebih ngerasa lovely gitu. Mereka ngerasa bahwa mereka pengen untuk lebih dekat lagi sama laki-lakinya. Meanwhile, laki-laki akan jauh lebih kayak ngerasa nanti dulu deh gitu, aku pengen relax dulu. Mereka bakal ngedistract diri mereka dulu, kayak they want to have their own me time gitu loh. Mereka butuh waktu tenang buat diri mereka sendiri. And menurutku ini sesuatu yang interesting, karena sebenarnya laki-laki itu akan mencintai seorang wanita, akan menghargai wanitanya lebih lagi dari action yang udah mereka lakukan untuk si wanitanya, bukan dari sebuah tindakan fisik. Ngerti gak sih? Karena kayak terbukti kan ketika after they had intercourse, si laki-laki tuh bukan jadi orang yang malah jauh lebih mengejar si wanitanya gitu, tapi malah justru mereka tuh lebih pengen punya waktu tenangnya mereka sendiri. So, tentang seberapa banyak si laki-laki itu harus berusaha ngedapetin kamu, disitulah momen dimana laki-laki akan jadi orang yang jauh lebih bisa menghargai kamu. Bukan dari seberapa banyak yang bisa kamu berikan ke si laki-laki, tapi tentang seberapa banyak si laki-laki itu harus effort untuk dapetin kamu. You are the price for them. So, never give out yourself first for the guys until you have the strong emotional connection to them, until you feel comfortable, until you feel safe to be with him. Never do that. Kalau misalnya pun kamu akan melakukan itu, think twice, know the consequences, dan tahu seberapa besar itu bakal berimpact secara spiritual buat diri kamu. Mungkin ini adalah sebuah constructive belief dalam masyarakat kita gitu. Kalau misalnya kita pengen lebih dicintai atau dihargai sama seorang laki-laki, kita harus memberikan yang lebih banyak sama si laki-laki itu biar mereka obses sama kita. And I guess it's quite the opposite, malah justru jauh berlawanan daripada fakta itu, karena secara sains, secara psikologis tuh nggak terbahas hal seperti itu gitu. Kamu nggak harus untuk memberikan lebih gitu, tapi kamu harus menjadikan diri kamu sesuatu yang hard to get buat orang lain. Secara energi, laki-laki dalam maskulin energinya mereka itu adalah pemberi, dan sebagai perempuan, kamu adalah penerimanya. Kamu nggak harus untuk give out yourself so soon, nggak cuma dari secara fisik aja, tapi secara dalam semua aspek, hanya untuk membuat laki-laki itu merasa
bisa dicintai. Hargai tubuh kamu lebih lagi, karena tubuh kamu ini tuh adalah sebuah tempat yang bener-bener seharusnya kamu jaga. Ketika kamu tuh udah akhirnya ngerti tentang feminine energy kamu bakal nyadar seberapa ajaibnya tubuh kamu sendiri. Karena ini yang membuat kamu bergerak, ini yang membuat kamu selalu punya inspirasi lagi. Ini loh badan kamu yang membuat kamu tuh selalu punya power atas dirimu sendiri. Life and death is in your hand. Coba deh untuk berpikir kayak gini, karena sebagai perempuan ya, dari kita seorang bayi akan keluar. Bayi itu adalah sebuah kehidupan yang baru, dan dari kita juga kematian juga bisa keluar gitu. Karena death aku analogikan sebagai darah pada saat kita lagi period gitu, pada saat kita lagi datang bulan. And I guess it's just so amazing on how women's body work, dan kamu harus sadar sih tentang seberapa amazingnya kita sebagai seorang perempuan ini. And sometimes as a woman we tend to forget it, and please just remember on how beautiful we are as a woman. Selanjutnya yang harus kamu pahami, orang-orang harusnya mereka yang berlomba-lomba untuk ada dalam kehidupan kamu, bukan kamu yang berusaha ikut audisi untuk berada dalam kehidupan mereka. Dan aku ngomong ini tuh bukan tentang bagaimana kamu harus punya ego yang tinggi, dimana kamu harus selalu hard to get untuk someone, tuh enggak. Dan aku pengen kamu mahamin ini dari sebuah perspektif, dimana ketika kamu bertemu sama seseorang yang baru, itu bukan tentang bagaimana kamu bisa membuat orang ini suka ke kamu dan kamu harus mengubah diri kamu supaya kamu bisa fit in dalam kehidupannya mereka. Tapi lebih ke kayak, oke, kamu cuman berusaha untuk lebih mengenal mereka aja, dan apakah mereka itu fit in the life yang udah aku rawat selama ini. Apakah mereka ini cocok untuk jadi seseorang yang bisa untuk aku masukkan dalam kehidupanku yang selama ini udah aku bangga-banggain gitu, kehidupanku yang selama ini aku cintai. Nah, kamu harus ingat ketika kamu mulai pacaran sama seseorang, mulai dating sama seseorang, kamu tuh orientasinya adalah berada dalam energi yang abundance, bukan lagi energi dimana kamu selalu ngerasa kurang. Ketika kamu udah berani untuk mulai pacaran sama seseorang, itu terjadi because you love your life and you are ready to share it. Kamu udah begitu mencintai hidupmu dan kamu siap untuk membagikan itu. Tips selanjutnya adalah untuk jadi orang yang jangan serius-serius amat gitu. Kamu juga harus have fun dalam prosesnya. Sebagai perempuan, ketika kita udah mulai serius dalam sebuah hubungan gitu, kita akan jadi total 100% serius gitu, 100% in it. Tapi terkadang kita lupa kalau jadi seseorang yang feminin itu supposed to be fun. Feminine energy is supposed to be fun. Itu bukan yang nge-pressure kamu untuk jadi orang lain, tapi lebih ke membawa diri kamu ke level energi yang lebih baik lagi. Kalau misalnya jadi seorang yang feminin itu membuat diri kamu jadi orang lain, artinya kamu belum berada dalam feminine energi yang pas buat kamu. Sebenarnya feminine energi itu adalah bring out the best of you. Jadi bahkan saat melakukan itu aja tuh kamu enjoy gitu, kamu have fun, kamu bahagia dan gak tertekan. Be playful. Being in a feminine energy is about you are trying to play the game. Kamu mencoba untuk memainkan permainan itu. Kalau misalnya kamu nggak bisa untuk memainkan permainan itu, ya artinya kamu udah kalah duluan. Have fun, don't be too serious. Selalu jadi orang yang happy, go out, lakuin sesuatu yang bikin kamu senang. Be in your playful energy, be your authentic self, experience the new thing for you. Dan ketika itu membuat kamu ngerasa bahagia, do it. Tips selanjutnya adalah jangan menaruh seseorang dalam sebuah pedestal. Menaruh seseorang dalam pedestal itu adalah sebuah lingkaran dimana rasanya tuh orang itu nggak bakal bisa banget untuk dicapai. Ketika kamu menaruh seseorang dalam sebuah pedestal, kamu tuh bakal mengidealisasi orang itu. The true feminine energy itu bukan tentang gimana kamu bisa membuktikan diri kamu sama orang lain gitu loh. Kalau misalnya kamu selalu menaruh orang lain dalam sebuah pedestal, sesuatu yang nggak bisa kamu capai, literally kamu bakal menaruh diri kamu gimana caranya untuk bisa mencapai hal itu. Meanwhile, menjadi seorang yang feminin, ingat lagi, I don't chase, I attract. Kamu justru harusnya lebih relax gitu, karena ketika seseorang pun nggak bisa untuk kamu tarik, artinya memang itu bukan buat kamu. Kamu harus bisa untuk practice detachment, bukan karena kamu tuh penuh egonya dan tinggi egonya, tapi karena kamu tuh paham bahwa kamu bisa menarik segala hal yang memang seharusnya ditakdirkan buat kamu, tanpa perlu kamu berusaha untuk mengontrol segala sesuatu ada dalam tangan kamu. Kamu bisa menarik segala sesuatu secara mudah dan dari keadaanmu, dimana kamu bisa secara penuh mencintai dirimu sendiri. Tips terakhir, kamu harus bisa tegas untuk menjauh dari sesuatu yang sebenarnya nggak pantas buat kamu. Ini penting banget apalagi ketika kamu udah mau mulai menjalani hubungan sama seseorang gitu. Mungkin ketika kamu menjalani hubungan sama orang lain, kamu bakal ngerasa ada beberapa red flag kecil gitu, sesuatu yang kayak sebenarnya mengganggu, tapi selama ini tuh kamu normalisasi kayak, oh oke, aku bisa kok untuk handle ini. Dan seiring waktu kayak lama-lama makin menumpuk gitu. Kalau misalnya itu terus-terusan terjadi dan itu membuat kamu selalu menormalisasikan sesuatu yang sebenarnya membuat kamu gak nyaman, then I think it's the best time for you to reconsider about it. Jadi ketika kamu bertemu seseorang yang ternyata secara energi nggak match buat kamu,
please learn how to walk away. Tolong belajar untuk caranya menjauh dari orang yang sebetulnya aku tahu kamu pengen banget sama orang ini, tapi sebetulnya mereka nggak match secara energi buat kamu. Kadang kita harus menjauh dari sesuatu yang memang nggak harus buat kita, untuk akhirnya kita menerima sesuatu yang seharusnya buat kita. Kalau misalnya kita terus-terusan menormalisasikan sesuatu yang sebenarnya nggak normal buat kita itu akan mengubah energi kita sama si hal itu. Sebagai seseorang yang punya feminine energi, kamu tuh harus bisa membedakan laki-laki yang masih berada dalam feminine energinya mereka dan juga laki-laki yang memang dominan secara maskulin. Kalau misalnya secara energi aja kamu nggak match, dan kamu harus tahu bahwa oh ternyata tempat ini memang bukan buat aku, oh ternyata aku nggak seharusnya berada dalam tempat ini. Kadang ada beberapa banyak tipe laki-laki di luar sana yang memang mereka tuh living in their own bubble gitu loh, mereka hidup dalam dunianya mereka sendiri dan mereka ngerasa nyaman atas hal itu, like there is no masculine ambition in them. Dan itu tugas kamu untuk bisa merekognisi hal itu. Kalau misalnya kamu udah tahu hal itu dari awal, jangan dilanjutin, karena itu nggak match secara energi buat kamu. Apalagi kalau misalnya kamu pengen jadi seseorang yang ditreat secara feminin, yang diperlakukan secara feminin, dan nggak harus terus-terusan selalu berusaha ngontrol sesuatu. Daripada nanti ketika kamu ngejalanin hubungan kamu in a long run, kamu berusaha untuk mengubah mereka, membentuk mereka, bener-bener kayak memaksa mereka, yang akhirnya itu jadi sebuah tuntutan buat mereka. Padahal seharusnya dari awal, harusnya kamu yang pergi meninggalkan orang yang seperti itu. Jangan pernah mengubah energi kamu untuk bisa fit in sama energi orang lain. Kamu harus tahu self-worth kamu tanpa kamu perlu untuk membuktikannya dan membuatnya impresif bagi orang lain. Mengerti tentang self-worth kamu itu adalah mengerti ketika ada sesuatu yang sebenarnya nggak pas buat kamu, kamu bisa untuk kapanpun itu let go sama hal itu. Karena kamu literally tuh udah bener-bener punya deep core dimana kamu kayak tahu apa yang sebenarnya ditakdirkan buat kamu ya akan dengan mudahnya menjumpai kamu. Jadi kamu nggak perlu untuk repot-repot memprove atau membuktikan energi kamu sama orang lain, membuktikan siapa diri kamu sama orang lain. As a divine feminine woman, kamu harus tahu bedanya tentang proving your worth sama knowing your worth. Ketika kamu tahu self-worth kamu tuh sebaik apa, kamu nggak akan usaha untuk proving your worth. Tapi kalau misalnya kamu selalu berusaha untuk proving, membuktikan diri kamu sama orang lain kalau kamu ini worthy, then you don't know your worth. Because you need somebody else to believe it first, that's why you know that you are worthy. Ketika ada orang lain yang bisa paham sama self-worth kamu dan mereka fine dengan hal itu, then go, it's great. Tapi ketika pun ada orang yang nggak bisa paham dengan self-worth kamu, dan it's okay too. Bukan sesuatu yang harus kamu lakuin dimana kamu kayak harus membuktikan dan mengimpresikan, bahkan berusaha untuk fit in energi kamu sama mereka. So itu beberapa tips seseorang yang punya divine feminine energy bakal lakuin ketika mereka mulai berpacaran. Dan aku harap itu membantu kamu untuk mulai membedakan energi feminin dan maskulin kamu, dan mulai untuk tap back into your feminine energy. There are so many things that I really want to talk about again gitu, tapi mungkin kita rangkum di video selanjutnya. That's all for today's video guys. Thank you so much for watching. Don't forget to hit the subscribe down below because I love to see you on another video, jadi kamu gak ketinggalan sama series di Up Level You lainnya juga. And I'll see you on another video. Bye bye.